Usai mendapatkan penghargaan prestasi sebagai Madrasah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau LH dan Kehutanan Indonesia, Lembaga Pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri yang berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri ini terus berupaya meningkatkan pelayanan pendidikannya. Hal tersebut diwujudkan sesuai dengan visi misinya, yaitu guna mencetak generasi muda yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peduli lingkungan dengan landasan iman dan takwa. Pada Rabu siang 31 Januari 2024, MTS Negeri 2 Kediri meresmikan ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, meeting room dan kantor Putri Ma'had Raudhatul Ulum dan melaunching program madrasah digital dan ramah anak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Husnul Maram secara langsung meresmikan meeting room, PTSP dan melaunching madrasah digital ramah anak di MTS Negeri 2 Kediri. Peluncuran program madrasah digital, madrasah ramah anak dan peresmian ruang pelayanan terpadu satu pintu dan meeting room serta kantor aula ma'had ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita secara simbolis oleh Kakanwil Kemenak Jatim Husnul Maram. Digitalisasi madrasah merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama. Secara perlahan, proses digitalisasi itu mulai diterapkan Kementerian Agama, utamanya di madrasah negeri maupun swasta. Selain digitalisasi madrasah, program Madrasah Ramah Anak adalah madrasah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sehingga melalui launching Madrasah Ramah Anak di MTS Negeri 2 Kediri ini, siswa-siswi madrasah ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, memiliki motivasi belajar yang tinggi, serta madrasah diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DTV dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini MTS 2 Kediri punya gawe yang sangat membahagiakan, yaitu dengan adanya peresmian PTSP, meeting room, kemudian launching madrasah digital serta madrasah ramah anak. Dan juga di hari ini juga ada peresmian aula, ma'had, dan kantornya. Nah, terkait dengan kegiatan ini, alhamdulillah nanti akan diresmikan dan disampaikan oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, alhamdulillah kegiatan ini kita rencanakan cukup waktu, sehingga pada kesempatan ini kita harapkan kegiatan hari ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, Pak,
Yudi, terkait dengan sarana prasarana di MTS Negeri 2 ini alhamdulillah cukup memadai sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi para khalayak, kemudian para Bapak Ibu yang berada di wilayah Kediri dan sekitarnya untuk menyekolahkan di MTS Negeri 2 Kediri. Insyaallah kita terus-menerus berusaha bagaimana MTS Negeri 2 dari hari ke hari bisa meningkatkan prestasi, bisa meningkatkan budaya yang terbaik di Indonesia. Tentunya itu adalah berkat kerja sama semua pihak. Layanan yang ada di sini kaitan dengan digitalisasi madrasah, kita upayakan bahwasanya seluruh kegiatan yang terkait dengan ujian-ujian atau asesmen kita menggunakan semua digitalisasi madrasah. Dalam hal ini madrasah juga menyiapkan infrastruktur terkait dengan laptopnya maupun dari komputer. Kemudian WiFi kita juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin walaupun belum sempurna. Kemudian terkait dengan KBM, nah, dalam hal ini fasilitas memulai lab, kemudian perpustakaan kita juga berupaya semaksimal mungkin bagaimana ke depan bisa tercukupi dengan sebaik-baiknya. Termasuk peralatan ekstrakurikuler, kita juga mengupayakan bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita terus-menerus berupaya bagaimana kebutuhan fasilitas terkait dengan kegiatan belajar mengajar dan sebagainya kita upayakan kita sempurnakan begitu. Tentunya kita harus punya target. Ya, dalam hal ini alhamdulillah tahun 2023 Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri itu diakui sebagai Madrasah Adiwiyata Mandiri. Nah, ke depan kita targetkan ini ada Adiwiyata Mandiri internasional. Kita upayakan ke depan bisa go internasional terkait dengan Adiwiyata. Kemudian terkait dengan prestasi juga begitu, Mbak. Kita upaya terus-menerus bagaimana siswanya, gurunya dan kepala madrasahnya juga saling meningkatkan diri untuk berprestasi di kancah nasional maupun di internasional. Kedepannya seperti itu harapannya. Kedatangan orang nomor 1 di wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Husnul Maram, didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Ahmad Faiz di MTS Negeri 2 Kediri, disambut antusias dan meriah oleh siswa madrasah dengan melambaikan merah putih serta iringan sholawat hadroh santri Ma'had Raudhatul Ulum MTS Negeri 2 Kediri. Sebagai bentuk penghormatan, Duta Siswa juga memberikan secara simbolis serban kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Hadir dalam acara tersebut seluruh Kasih serta Kasubag TU, Kasih Pendidikan Madrasah Abdullah Rosyad, Kepala MTSN se-Kabupaten Kediri, serta pengawas maupun penyuluh agama Islam dan komite dan guru madrasah.
Peresmian ruang pelayanan terpadu satu pintu, meeting room dan kantor Ma'had Raudhatul Ulum, serta launching program madrasah digital dan ramah anak di MTS Negeri 2 Kediri, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa dibuka oleh Khalid Tuhaika. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Husnul Maram MHI beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Ahmad Faiz SAG MHI beserta Ibu. Turut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara peresmian kantor PTSP, meeting room dan kantor Ma'had MTSN 2 Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharap acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Khalid Tuhaika MPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Syakur ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi ma'hadina, Allahumma barik lana fi madrasatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul hadiin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri yang kami hormati Bapak Dr. Agus Haji Jamiluddin MPDI, disilakan. Kepala MTS Negeri 2 Kediri Jamiluddin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur yang hadir untuk meresmikan meeting room, PTSP, kantor putri dan aula Ma'had di MTS Negeri 2 Kediri. Melalui peresmian ini, Kepala MTS Negeri 2 Kediri Jamiluddin berharap bisa meningkatkan pelayanan madrasah mulai dari administrasi serba digital, kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas digital, serta menjalankan program madrasah ramah anak guna melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah di lingkungan pendidikan madrasah. Dalam kesempatan ini, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pimpinan acara
yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal sambutan terkait dengan keberadaan madrasah. Sebelumnya, Bapak Kakanwil, Bapak Kantor, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bikum di MTSN 2 Kediri. Dan insya Allah Bapak Kakanwil Rawuh di madrasah ini mengulang 1 tahun yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu, dalam rangka yaitu meresmikan Masjid Al-Husna dan tempat wudhu. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia pada keluarga besar MTSN 2 Kediri. Alhamdulillah Bapak Kalani juga sudah hadir, yaitu dalam rangka untuk peresmian meeting room, kemudian PTSP, juga peresmian kantor Ma'had Fikri, aula Fikri, dan launching madrasah digital serta ramah. Selanjutnya perlu saya sampaikan dan saya laporkan juga bahwa tenaga guru dan pendidikan di Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri Bapak ini sebanyak 82 yang sudah PNS dan P3K barusan sudah 76. Masih tersisa kurang P3K-nya 5. Kemudian tenaga pendidikannya masih cukup banyak Bapak, ada 16 yang belum terangkat sebagai P3K, tapi alhamdulillah kemarin berdasarkan list dari BKN ada validasi atau pansyukur bahwa bagian semua terutama Bapak Kantor, Kambil dan Menakar Kediri bisa tahun ini semuanya bisa terangkat sebagai ASN atau P3K. Selanjutnya Bapak bisa hormati terkait pada kegiatan pada siang ini sengaja bahwa keluarga besar MTSN 2 Kediri ingin PTSP dan meeting room madrasah ini bisa diresmikan oleh Bapak Kepala Kantor. Harapannya untuk meningkatkan motivasi kepada teman-teman semuanya di dalam melaksanakan tugas sebagai ASN maupun sebagai abdi negara. Kemudian juga Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri dalam rangka untuk meningkatkan digitalisasi madrasah dengan diresmikannya launching ini, harapannya semakin meningkat dalam hal penanganan berbagai hal administrasi dan sebagainya melalui digitalisasi madrasah. Alhamdulillah kita sudah jalankan semua ujian, kemudian termasuk anak pembayaran semua menggunakan aplikasi digital. Tinggal beberapa hal kecil yang belum. Maka itu harapannya dengan adanya launching ini semakin meningkat, semakin berprestasi. Terakhir yaitu dengan launching juga sebagai madrasah ramah anak dan juga sebagai madrasah digital. Harapannya di madrasah tidak ada lagi semacam anak yang membuli sesama temannya, guru sesama guru sesama murid. Alhamdulillah tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karena itu mohon dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk meresmikan meeting room, PTSP dan launching madrasah digital serta madrasah ramah. Maka itu yang perlu dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus peresmian kantor PTSP, meeting room dan kantor Ma'had yang terhormat Dr. Haji Husnul Marom MHI disilakan. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Jatim Husnul Maram dalam sambutannya mengatakan madrasah itu merupakan pendidikan umum yang berciri khas Islam, sehingga melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Melalui program madrasah digital, tentu ia berharap mempermudah serta mempercepat layanan proses belajar baik untuk siswa, guru, maupun masyarakat. Sementara untuk program Madrasah Ramah Anak, Kakanwil Kemenak Jatim mengimbau kepada guru pendidik untuk menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang anti-bullying, anti kekerasan kepada anak, dan anti-intoleransi.
Husnul Maram berharap madrasah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi lembaga pendidikan anak-anak, sehingga mereka bisa tumbuh sehat, bahagia, cerdas, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah, saya kesini sudah berapa kepala madrasah? 2 kali ya? Sudah 2 kali. 2 kali di MTSN 2 Kediri. Sehingga ada 2 hal, ya, ada 2 hal yang saya sampaikan untuk kali ini. Yang pertama, kita harus selalu ingat madrasah sanawiyah itu pendidikan umum yang berciri khas Islam. Maka tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para madrasah, para wakaf, dan juga para ketua komite beserta jajarannya, siswa-siswi kita, seluruh tim kita yang masuk di MTSN 2 Kediri, tentunya kita harus selalu ingat bahwasanya madrasah itu pendidikan umum yang berciri khas Islam. Artinya seluruh program dan kegiatan kita harus betul-betul ditonjolkan ciri khas keislaman. Dengan demikian, prestasi apapun yang kita dapatkan, prestasi akademik, prestasi non-akademik, ataupun prestasi-prestasi yang lain, itu tetap harus betul-betul kita raih. Dan karena ciri khas keislamannya itu tidak pernah dilupakan, maka prestasi-prestasi tersebut itu ada artinya dan tentunya ada manfaat yang besar. Percuma kalau kita punya prestasi yang banyak, tetapi ciri khas pendidikan keislamannya itu tidak menonjol sama sekali. Dan alhamdulillah, MTSN 2 Kediri ini progresnya luar biasa, karena seluruh teamworknya, mulai dari kepala madrasah, wakil madrasah, tenaga pendidikannya, siswa-siswinya, orang tua siswa-siswi, komite, dan seluruh warga madrasah sanawiyah 2 Kediri itu kompak. Karena kompak itu, maka selalu inovasinya itu ada dan terwujud. Saat ini akan meresmikan Rekiro, PTSP, dan sekaligus launching madrasah digital. Jadi ini yang masih pertama, madrasah digital, maka jangan lupa ciri khas keislaman madrasah, ciri khas keislaman pendidikan Islam yang ada di madrasah. Walaupun kita sudah melonsing madrasah digital, maka seluruhnya harus dijiwai dengan semangat. Semangatnya adalah semangat keislaman. Maka Bapak dan Ibu aktualisasikan kepada anak didik kita semuanya, karena madrasah digital ini, kehadirannya madrasah digital ini sangat penting. Tetapi kita sebagai warga madrasah, maka tidak boleh lengah. Jangan sampai dengan madrasah digital itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, menanamkan paham-paham yang tidak bersalah, menanamkan paham-paham yang tidak jelas benarnya,
menanamkan paham-paham keagamaan yang tidak bersumber pada aslinya, sehingga itu bisa menjadi racun bagi anak didik kita. Maka apapun yang ditampilkan di dalam digitalisasi madrasah, mapel apapun, mata pelajaran apapun di madrasah digital kita, itu tentunya kita harus sadar diri bahwasanya pendidikan kita di sini adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam yang disebut dengan madrasah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, transformasi digital merupakan salah satu program utama, program unggulan di Kementerian Agama. Maka setiap madrasah kita itu kedepannya memang dituntut menuju digitalisasi madrasah. Dan madrasah digital ini bisa disebut madrasah digital apabila memenuhi sarpas dan SDM yang ada di madrasah itu sudah memenuhi syarat. Sarpasnya sudah ada dan sudah lengkap, maka SDM-nya, guru-gurunya, dan tenaga kependidikannya harus familiar juga dengan digitalisasi madrasah. Nah, ini artinya kita tetap madrasah dalam koridor tetap yaitu pendidikan umum yang berkualitas. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apapun yang dilaksanakan, program dan kegiatan yang ada di madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri khususnya dan madrasah-madrasah lainnya, itu tolong tetap semangatnya harus semangat moderasi beragama, harus dijiwai oleh moderasi beragama. Janganlah guru madrasah atau tenaga kependidikan madrasah malah justru berlawanan atau bertentangan dengan semangat moderasi beragama, tetapi harus selalu mendukung dan mengaplikasikan dan mempraktekkan kesehariannya kepada program dan kegiatan kita yang ada di madrasah itu dengan moderasi beragama. Bapak dan Ibu, saya sampaikan jangan sampai kita keliru dalam memaknai moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah cara pandang, cara sikap, dan juga cara berpraktek seorang warga negara Indonesia harus sesuai dengan esensi ajaran agama yang dia anut. Karena madrasah beragama Islam orang-orang yang maka harus sesuai dengan esensi ajaran agama Islam. Ciri khas ASN, ciri khas tenaga pendidikan madrasah yang moderat itu bagaimana? Ciri khasnya adalah yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harus betul-betul kita terima secara lahir batin. Yang kedua, anti kekerasan. Seorang tenaga kependidikan tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik, verbal ataupun kekerasan seksualitas, karena ancamannya sangat berat. Kalau ada warga madrasah dan kebetulan ASN ternyata melakukan kekerasan baik fisik, verbal atau seksualitas, ancamannya adalah diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak terhormat dari ASN. Hukuman pidananya ancamannya adalah 3 tahun 6 bulan. Maka jangan sekali-kali, banyak di madrasah masih ada beberapa pelaku kekerasan
yang mengatakan anak didiknya itu dipanggil dengan panggilan nama binatang. Kalau ada yang tidak terima dan itu terbukti ketika dilaporkan, terbukti betul, ada videonya, banyak buktinya, maka ancamannya adalah diberhentikan dengan tidak terhormat. Nah, ini jangan sampai ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri. Jangan sampai guru-guru kita memanggil anak didik kita dengan panggilan yang bukan namanya. Ini masuk pasal kekerasan verbal. Berikutnya toleransi. Dan yang terakhir adalah adaptif dengan budaya setempat. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah meeting room, PTSP dan madrasah digital akan kita saksikan bersama, akan kita resmikan bersama penggunaannya dan juga akan kita launching. Kalau betul-betul sudah kita launching, maka kita seluruhnya sudah bertekad untuk mewujudkan madrasah digital yang sesungguhnya melayani pelanggan-pelanggan kita di PTSP, sehingga pelanggan-pelanggan kita bahagia dilayani oleh madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri di PTSP. Tidak terlalu bulat, tidak terlalu berbelit-belit, dan juga peresmian meeting room. Ini artinya meeting room, gedung pertemuan ini nanti akan bisa dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan bagaimana anak didik kita itu bahagia, guru-guru kita bahagia, karena meeting room sudah layak digunakan. Saya kira itu bersama-sama mari kita memohon kepada Allah SWT dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. Dengan demikian, peresmian meeting room, PTSP, dan launching madrasah digital serta pembinaan guru dan karyawan MTSN 2 Kediri secara resmi dimulai. Jadi ketopnya cukup 2, karena MTSN-nya 2, ya. Sehingga 2 itu sangat bagus. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian meeting room, PTSP dan kantor Putri Ma'had Raudhatul Ulum ditandai dengan penandatanganan batu prasasti dan pemotongan pita oleh Kakanwil Kemenak Jatim.
Kemudian Kakanwil Kemenak Jatim didampingi Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kediri dan Kepala Madrasah langsung meninjau dan meresmikan ruang pelayanan terpadu satu pintu, ruang rapat, dan kantor Ma'had Putri MTS Negeri 2 Kediri. Untuk bersama-sama meninjau lokasi gedung meeting room. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa sekalian, hari ini memang kita bersama Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sengaja untuk hadir ke MTSN 2 ini dalam rangka peresmian PTSP, meeting room, dan juga program madrasah digital yang ini sesungguhnya sebagaimana disampaikan Bapak Kakanwil memang merupakan program nasional kita terkait digitalisasi transformasi digital yang itu nanti melingkupi semua tusi yang ada di Kementerian Agama, baik madrasah dan sebagainya. Nah, hari ini di samping itu nanti memang kita mengundang Bapak Kakanwil juga untuk memberikan pembinaan ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, yang harapannya memang kita
ingin mendapatkan siraman-siraman hal-hal yang baru, yang segar, yang merupakan bagian dari perkembangan kedinasan yang ada di lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ini tentu menjadi harapan kita bersama. Bapak Kakanwil nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita, pembinaan kepada kita, yang itu semuanya kami sangat berharap bisa bermanfaat untuk kami selaku keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Ini yang sungguh kami harapkan, dan kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa berkomunikasi dengan beliau, meminta pembinaan-pembinaan dari beliau yang mudah-mudahan ini semakin bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, baik yang ada di kantor kementerian maupun ada di satker-satker yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Itu tentu menjadi harapan kami, dan mohon doa restunya, insya Allah kita akan selalu menuju pelayanan yang lebih baik untuk warga masyarakat yang lebih baik juga. Demikian. Selain meresmikan beberapa ruang fasilitas di MTS Negeri 2 Kediri, Kakanwil Kemenak Jatim juga menyempatkan menyapa santriwati di Ma'had Raudhatul Ulum. Untuk diketahui, MTS Negeri Kanigoro Kras Kediri dengan program kelas keagamaan yang siswa-siswinya wajib tinggal di asrama, berupaya mencetak kader-kader muslim yang mumpuni, baik ilmu agama dan umum, serta mendidik anak yang berakhlakul karimah, sehingga diharapkan menjadi anak yang soleh dan solihah, kelak menjadi aset yang sangat berharga bagi kedua orang tua dan orang lain. Program kegiatan santri di Ma'had diantaranya Qiyamul Lail atau sholat malam, madrasah diniyah atau pembelajaran kitab agama klasik, taklim, tadarus dan tahfidz Al-Quran atau belajar membaca tulis Al-Quran, tartil Al-Quran dan hafalan Al-Quran, tausiyah wa ilqa'il luqah atau ceramah agama, pemberian dan praktik kosakata bahasa Arab dan Inggris, taklimud durus atau bimbingan pelajaran sekolah, muhadharah atau latihan berpidato bahasa Arab, Jawa, Inggris dan Indonesia, rebana atau kreativitas santri yakni Jamiyat Sholawat Al-Banjari, rihlah ilmiah atau kunjungan belajar atau studi banding, kegiatan rutinan yakni kegiatan khotmil Quran, istighosah, yasinan dan sholawatan. Jadi alhamdulillah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri ini melaksanakan program unggulan Kementerian Agama, yaitu transformasi digital. Transformasi digital ini yang saat ini digaung-gaungkan adalah digitalisasi madrasah. Madrasah digital ini mengharuskan seluruh warga madrasah itu harus tambah semangat literasinya, apa yang jenengan sampaikan, literasi madrasah, literasi apapun ya. Nah, dan ini ada madrasah digital ini juga nanti di Ma'had juga harus diterapkan, sehingga kalau santri-santri di Ma'had
ketika belajar belajar atau mengkaji Fathul Qorib itu pakai digitalisasi madrasah, itu tidak usah pakai kitab yang itu langsung diklik gitu. Dan itu ratusan ribu literasi itu bisa dimasukkan di dalam digitalisasi madrasah. Nah, umpama kita kepengen tahu bagaimana fikih di madhab Hanafi, ya, tinggal klik itu apa saja yang di sana itu, ya, kitab apa saja. Ya, umpama kita mau mengklik tentang matematika yang ada di Islam itu mulai dari apa, itu tinggal klik langsung kitab-kitabnya sudah ada semuanya, Al-Jabar dan sebagainya. Nah, sehingga ilmu yang ada saat ini itu sesungguhnya adalah warisan dari tokoh-tokoh, dari ulama-ulama kita semuanya yang saat ini sudah dinikmati, dimanfaatkan oleh sedunia. Tidak hanya untuk orang Islam tapi untuk sedunia. Jadi betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin. Yang paling penting Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri ini prestasi akademik, prestasi non akademik harus diraih yang sebanyak-banyaknya, yang setinggi-tingginya. Tetapi semuanya itu harus tetap berlandaskan madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam, maka seluruh penduduknya, seluruh warganya harus berakhlakul karimah semuanya. Tuh, insya Allah kalau sudah begitu, itu namanya sukses semuanya. Pak, terakhir penekanan Ya. Pak tentang tidak boleh ada kekerasan di Oh iya, jadi yang namanya moderasi beragama itu cara pandang, cara sikap, cara berperilaku seorang warga negara Indonesia itu harus sesuai dengan esensi ajaran agama yang ia anut. Kalau ia beragama Islam, maka tentunya harus mengamalkan nilai-nilai tawasud, tengah-tengah, tidak pernah mengolok-olok orang lain, tidak pernah menyalahkan yang lain, menganggap dirinya paling benar. Dan salah satunya ada empat kategori atau 4 indikator. Yang pertama, seorang yang disebut moderat adalah komitmen kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harus diterima secara relevan. Anti kekerasan yang jenengan tanyakan tadi, anti kekerasan fisik, verbal ataupun seksualitas tidak boleh ada. Ya, mengolok-olok temannya dengan menggunakan kata-kata yang kotor, dengan menggunakan menyamakan teman-temannya dengan nama hewan, itu masuk kekerasan verbal. Dan ancamannya walaupun siswa-siswi atau guru, ancaman hukumannya adalah 3 tahun 6 bulan. Ngolok-ngolok temannya, diumpamakan kucing, anjing, celeng dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu masuk kekerasan verbal. Nah, kekerasan seksualitas. Dan yang ketiga adalah toleransi, dan yang keempat adalah adaptif dengan budaya setempat. Saya kira itu ya. MTSN 2 Kediri, berkarakter, religi, adilata, sehat, mahal. Samaru, Santri Mahat Raudhatul Ulum, insyaallah. Tim Liputan Toho TV.